Deviko sudah pernah berhubung ada kegiatan juga di Florida sehingga beliau memaklumi. Nah, namun kami bertiga akan membagi tugas. Ini Bapak sebagai tim penyaji, saya sebagai moderator, dan Ibu Oki Frida sebagai pemberi masukan atau penanggapi daripada pertanyaan daripada Bapak dan Ibu CPG tadi. Pada Bapak pasti untuk dipersilakan untuk menyampaikan presentasi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tahapan gali mimpi. Bapak Ibu, tadi prakarsa perubahan kami adalah menguatkan interaksi sosial antara kakak kelas dan adik kelas, dan sebagai jembatannya di sini adalah mewujudkan atau melaksanakan program outbound atau namanya tadi enjoy outbound. Nah, tentu di dalam gali mimpi ini yang dimaksud dengan gali mimpi dalam hal ini adalah kita coba mendesain siapa saja yang akan turut memberi dukungan pada program yang akan kita laksanakan ini. Nah, tentu di dalam gali mimpi ini kami berpikir begini, bahwa yang akan kita harapkan dukungan tentu kembali kepada aset-aset atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah. Nah, tentu ada 7 modal utama, dan itulah yang akan kita berdayakan pada tahapan gali mimpi ini. Untuk memulai fase atau tahap gali mimpi ini, kita membuat pertanyaan pemantik. Pertama, siapa saja yang dapat dilibatkan pada program ini? Tentu siapa saja yang dapat dilibatkan dalam hal ini, yaitu adalah keseluruhan modal utama yang ada. Dan kita di situ tinggal memilih modal apa yang akan kita berdayakan. Yang terpikirkan kami pada saat ini adalah lebih banyak ke modal manusianya, yaitu yang pertama kami akan melibatkan di sini modal manusia, antara lain kepala sekolah. Nah, seperti apa transaksi atau dia bentuk kolaborasi yang kita harapkan dari kepala sekolah ini? Ini dalam mimpi kami, dalam impian kami, yaitu kepala sekolah akan bertindak sebagai penanggung jawab dan sekaligus pengarah program. Ini yang kita harapkan dari Bapak Kepala Sekolah. Kedua, rekan sejawat. Kita memimpikan kita bisa memberdayakan rekan sejawat. Transaksi apa yang kita harapkan dari rekan sejawat atau bentuk kolaborasinya adalah rekan sejawat ini sebagai pelaksana, ikut sebagai pelaksana kegiatan outbound. Kemudian kita juga akan tentunya yang 100% terlibat di dalam kegiatan ini adalah murid. Nah, transaksi apa atau bentuk kolaborasi apa yang kita harapkan? Pertama, mereka wajib ikut. Dan kedua, mereka kapasitasnya di sana adalah sebagai peserta. Kemudian yang kita harapkan lagi yaitu komite sekolah. Kita mengharapkan bentuk transaksi atau kolaborasi yang bisa kita harapkan berdayakan adalah komite sekolah ini sebagai penanggung jawab program, dan mungkin juga bentuk finansial, ya, modal finansial. Mereka yang akan menjadi inisiator, mungkin menggalang pertemuan orang tua untuk memberi dukungan pada kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Nah, itu untuk pertanyaan pertama, siapa yang akan kita libatkan dalam fase gali mimpi. Kedua, kita juga mencoba memimpikan, ya, memproyeksikan ke depan seperti apa sih program outbound yang menguatkan interaksi sosial. Nah, untuk menjawab ini, untuk menjawab atau memberi masukan-masukan kepada kita seperti apa program outbound yang berpihak kepada murid sekaligus menguatkan interaksi sosial murid, ya tentu dalam hal ini kita kembali kepada sharing kepada kepala sekolah. Kita mengharapkan seperti apa juga input dari Bapak Kepala Sekolah yang menguatkan atau berpihak pada murid.
Nah, tentu dalam hal ini kepala sekolah tentu akan memberi pengarahan kepada kita bahwa program kegiatan ini harus sesuai dengan visi satuan pendidikan. Kemudian pada rekan sejawat kita juga melibatkan atau memimpikan rekan sejawat ini nanti dapat juga sebagai evaluator. Mereka akan menilai, memberi masukan terhadap mereka tadi sebagai pelaksana, juga sebagai evaluator melalui pertanyaan seperti apa yang berpihak kepada murid. Kemudian untuk murid, seperti apa yang menguatkan atau berpihak kepada mereka ini. Nah, tentu dalam hal ini kita akan menumbuhkan atau melaksanakan studi agensi, menumbuhkan kepemimpinan murid melalui aspek suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Kemudian kita harapkan juga murid dapat memberi umpan balik, ya. Mereka berefleksi terhadap kegiatan, mereka mampu berefleksi terhadap kegiatan yang kegiatan yang mereka ikuti. Dan terakhir, kita tetap melibatkan komite sekolah. Kita harapkan komite sekolah tadi peranannya sebagai penanggung jawab, mungkin juga inisiator untuk dukungan dana. Mereka juga bisa mengevaluasi, bisa menilai, ya. Mereka bisa menilai kegiatan yang berpihak kepada anak-anak mereka ini sudah tepat atau belum, atau bagaimana. Nah, itulah yang kita hasilkan tadi, yang kita sepakati dari kelompok 2 terkait dengan fase atau tahapan gali mimpi. Demikian kami kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih ke Bapak Pasti yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Bila mana atau ada pendapat atau solusi atau misalnya kritikan, tadi Pak PP-nya cuma 1. Kalau ada pertanyaan dipersilakan berhubung karena juga waktu sudah mulai malam ini. Kalau misalnya dari kelompok 1 boleh, kelompok 3 boleh, kalau ada yang diskusikan bersama. Ya, Pak Eno, silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja kami sangat apresiasi dari hasil perakasan perubahan melalui kegiatan program outbound dalam menjalin interaksi sosial antara kakak dan adik kelas, ya. Jadi ini kami juga cukup tertarik, barangkali ini sudah hal baru, ya. Mungkin yang lebih kami arahkan di sini, tentunya dalam ini lebih mengarah kepada sosial ini, ya. Karakter peserta didik, baik pun kakak ataupun adik, itu pasti berbeda-beda dalam menanggapi sikap ini. Terlepas dalam konsep bullying, itu juga sering merupakan masalah yang sering kita lalui di pendidikan, bullying, ya. Karena adanya rasa kekuasaan, artinya kalau senior dia. Jadi di sini bagaimana cara kita mengantisipasi? Kami tidak bisa memungkiri, ya, mungkin barangkali dilaksanakan sosialisasi dan daya tangkap pemahaman peserta didik itu berbeda-beda. Bagaimana cara kita untuk menyelaraskan gali mimpi ini bahwa bisa diterima secara umum oleh peserta didik, dan bagaimana tidak salah tangkap atau daya serap mereka menanggapi bahwa mereka nanti menyamaratakan tidak ada yang namanya kakak kelas. Artinya ya bisa-bisa saja sama dengan posisi dia sebagai seorang kelas 7 sama dengan seperti kelas 9. Bagaimana posisi kita dalam gali mimpi memposisikan ibarat tugas dan tanggung jawab itu dalam interaksi sosial. Apakah dengan penggunaan program outbound ini semua sama rata, nggak ada yang merupakan perbedaan sosial mereka, ya? Atau bagaimana? Jadi ini merupakan saja penegasan saja bagaimana tekniknya. Terus bagaimana juga ukuran pencapaian kegiatan program outbound ini dapat berhasil dalam kegiatan di sekolah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Enos atas pertanyaan yang disampaikan kepada kelompok 2. Tadi ada bagaimana menyelaraskan, bagaimana sikap. Saya rasa ini akan dijawab oleh nanti Ibu Okti Frida, tapi kita hanya masuk ke gali mimpi. Bapak sudah langsung ke atur eksekusi, tapi untuk selanjutnya mungkin akan dijawab oleh Bapak Pasti. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Moderator. Pertama, kami apresiasi